Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan semua usahanya dan selalu diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pagi-pagi udah kumpul nih di sekitar gedung MBCNU Madukoro. Ini ada acara mau pada ziarah ke makom para ulama di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Ini lagi pada nunggu bis dan semoga bisnya tepat waktu datanya ya. Katanya sih jam 6, semoga ya tepat jam 6 ya. Kita dapat slayer teman-teman, ini dipakai biar gak hilang. Nanti kalau ada yang lari kita tinggal tarik slayernya ya. Nggih, tetes wali. Cosplay wali nih. Ya alhamdulillah bisnya sudah datang teman-teman, ini tepat waktu. Ini udah jam 6, kita langsung siap-siap aja cari bisnya. Ini nggak tahu mau kemana aja ziarahnya karena di buku panduan ziarah itu nggak tertulis makom siapa aja yang mau kita tuju, jadi terus ikuti aja. Nah, teman-teman, kita persiapan cari bis dulu. Nggak ada nomornya bisnya, tapi sesuai urutan parkir. Jadi kita ada, oh ini buat parkir ya. Oke teman-teman, kita bis 2 ada di depan. Berarti ini tidak sesuai dengan urutan parkir. Katanya bis nomor 2 yang paling depan. Ya, harap hati-hati, jalan sempit. Awas, sana mobil maning. Ana mobil maning. Oh, yang paling depan. Sudah teman-teman, ini aku nomor 19. Mana? 19 ada di tengah-tengah ya, sekitar agak depan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya kita berangkat ya teman-teman. Tujuan pertama kita ke Parakan Temanggung, makomnya Simbah Kiai Subhi, jadi ulama pejuang yang berjasa dalam memberikan kekuatan pada bambu runcing. Ialah Kiai Haji Subhi dari Parakan Temanggung, Jawa Tengah. Kiai Subhi menyepuh bambu runcing para pejuang dan laskar santri dari berbagai daerah, baik yang berasal dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Meski sudah berumur lanjut sekitar 90 tahunan saat itu, gerakan Kiai Subhi disebut Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Dalam berangkat dari pesantren masih sigap dan cekatan, badannya tegap, besar dan tinggi, pendengaran dan penglihatannya masih awas atau jelas, bahkan gigi-giginya masih utuh dan kukuh, Masya Allah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat tujuan pertama, yaitu di makom Kiai Subhi atau makom Kiai Parak, maaf, Kiai Bambu Runcing Parakan Temanggung. Jadi kita sudah sampai teman-teman ya. Ini paling ambil wudhu, kalau nggak ya ke toilet, yang mau ke toilet. Wah, cukup banyak ya jamaahnya ya. Di sampai 300 loh. Alhamdulillah perjalanan lancar dan semoga sampai nanti pulang lancar dan selamat. Semangat, lancar dan selamat. Jadi ini lokasi di masjid ya teman-teman ya, dekat sama makom. Ini pada wudhu-wudhu dulu, yang mau ke kamar mandi juga, kamar kecil bisa ya. Ini di Masjid Besar Al Barokah Bambu Runcing Parakan Temanggung coy. Tujuan pertama alhamdulillah sampai. Nanti tujuan yang kedua akan diinfokan lagi ya teman-teman ya. Jalan menuju ke makom agak sempit nih teman-teman ya. Ya ini kayaknya nggak bisa menampung untuk semua jamaah sih karena banyak banget, ada 300 jamaah. Ini aja belum ada 100 kayaknya, ini udah
lumayan sih. Alhamdulillah di makom Mbah Kiai Subki ini kita sudah selesai, dan di perjalanan berikutnya kita ke makom Kiai Siroj Payaman Magelang. Kiai Siroj Payaman adalah seorang ulama yang berasal dari Payaman, Magelang, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai sosok yang alim, sederhana, dan sangat dekat dengan masyarakat. Sejak muda, Kiai Siroj mendalami ilmu agama dan mengajarkannya dengan cara yang lembut serta mudah dipahami. Dalam berdakwah, Kiai Siroj tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sosial. Ia sering membantu warga tanpa membedakan latar belakang, sehingga dihormati sebagai panutan moral. Pesan-pesannya menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini, nama Kiai Siroj Payaman dikenang sebagai ulama yang berperan dalam membina kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Payaman, serta menjadi teladan dalam kesederhanaan dan pengabdian. Jadi jelas cerita atau kisah dari Kiai Siroj Payaman ini ya teman-teman. Perjalanan dari Parakan ke Payaman kurang lebih 1 jam. Semoga aja tidak ada kemacetan di jalan teman-teman, dan semoga aja di hari ini nggak hujan. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sampai di makom Kiai Siroj Payaman. Jadi ini cuaca tambah panas, semoga aja sih nggak hujan, karena kebanyakan jamaah tidak membawa payung atau mantel. Dan nanti kita masuk ke masjid dulu ya teman-teman, seperti biasa kita wudhu-wudhu, yang mau ke WC juga. Setelah itu baru kita ke makom. Jalan makomnya ada di sebelah kanan dari Masjid Agung Payaman Magelang. Ntar henti. Ayo, tuh ini apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita selesai di makom Kiai Siroj Payaman. Jadi untuk selanjutnya kita akan ke makom Kiai Haji Khudori Tegalrejo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menuju ke makom Kiai Haji Khudori Tegalrejo. Sedikit cerita, Kiai Haji Khudori Tegalrejo dikenal sebagai seorang ulama karismatik yang mengabdikan hidupnya untuk dakwah dan pendidikan Islam. Beliau tumbuh di lingkungan pesantren dan sejak muda menekuni ilmu agama dengan tekun. Ketekunan itu membentuk pribadinya menjadi sosok yang sederhana, tawadu, dan dekat dengan masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai di Tegalrejo dan parkirnya agak jauh dari makamnya ya teman-teman. Jadi nanti kita jalan kaki dari sini ke makamnya. Ini nanti juga sekalian istirahat makan di sini. Setelah berjalan beberapa menit kita sampai di makam Ki Haji Khudori, dan di sini tempatnya cukup luas teman-teman. Jadi bisa menampung semua jamaah dari Kecamatan Madukara ini teman-teman. Dan ini untuk istirahat juga bisa. Setelah kita dari makom Kiai Haji Khudori, kita akan lanjut makan dulu, dan yang mau belanja-belanja juga bisa ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sudah sholat duhur sekalian di sekitar makom. Sekarang kita cari tempat untuk makan teman-teman ya, karena tidak ada lokasi untuk transit tamu sepertinya ya teman-teman ya. Jadi kita cari tempat untuk makan aja, terserah mau di mana. Main di.
Tiga niki pak. Wah nanti tulis ada. Meter yang beri. Boleh pangan kita. Mama ini maksudnya. Niki. Niki emberan mawon ngin kalen. Kowe healing terus ora tau eling. Apa uripmu akeh beban? Ayo eling sowan. Nah, sowan para wali coy. Para ulama. Oke teman-teman, setelah dari makom Ki Haji Hudori, kita ke makom Syekh Maghribi. Makomnya itu dekat dengan Pantai Parangtritis. Sedikit cerita, Syekh Maghribi diceritakan sebagai seorang ulama dari wilayah Maghrib atau Afrika Utara yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam. Dalam kisah-kisah rakyat, Syekh Maghribi sering digambarkan menguji keimanan dan akhlak manusia. Dari kisahnya, masyarakat mengambil pelajaran tentang pentingnya kerendahan hati, keikhlasan, dan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Ini perjalanan lumayan lama sih, lebih dari 1 jam. Semoga aja nggak hujan sampai nanti pulang. Kita istirahat dulu di jalan sambil beli oleh-oleh atau beli jajan, tapi ternyata banyak yang sudah tutup atau mungkin nggak buka hari ini ya. Paling cuman ini tempat gym kayaknya. Ya ada tempat gym, ada kayak Alfamart, dan ada toko oleh-oleh ini cuman satu, yang lainnya tutup semua coy.